Dan juga ada tata krama yang layak, ya, etika yang layak untuk memperlakukan berdakwah kepada orang-orang yang punya kitab suci, berbeda dengan musyrikin penyembah berhala. Ya. Wa yutmi'uhum ba'da dzalika kulli fil hidayah, dan memberikan harapan, ya, setelah itu semua, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah juga, mengajak kepada hidayah. Wal jaza al hasan, balasan yang baik, wal fadl dan anugerah, wal khair dan kebajikan-kebajikan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah kepada orang-orang yang ahlul kitab juga caranya jangan disamakan dengan musyrikin, harus dihormati sebagai umat beragama. Apalagi kita menegur sesama agama Islam, ya yang sopan dong, paham nggak? Gimana masa menegur sesama Islam dilakukan tidak sopan? Harus sopan sekali. Kalau perlu nggak usah menegur lagi dah, kalau di ujungnya hanya bertengkar mah. Saya memilih tidak menegur ketika saya menegur menimbulkan pertengkaran. Setuju nggak? Biarin aja sendiri kok. Negur kan terserah kita. Kalaupun salah namanya kealpaan, kalaupun kesalahan, ya, pokoknya ada orang tenggelam kita tidak menolong, kita bukan tindakan kriminal, tapi karena kita ada kesempatan menolong tapi tidak menolong, bisa dikena sanksi, namanya kealpaan gitu. Hukumannya ringan kok. Jadi daripada saya bertengkar, masih mending saya mendapat hukuman ringan lah. Setuju gak gitu? Iya, ya diselentik lah gitu, dicek bareng apa lah, daripada berkelahi babak belur dirinya. Itu aja. Itu saya menegur juga, kita harus bisa punya dugaan di awalnya dengan di orang ini kira-kira kalau ditegur tersinggung enggak. Kita memang itu naluri manusia, ingin berinteraksi dengan masyarakatnya, ingin menegur kesalahan orang, karena kita juga ingin yang lain juga bahagia, ya kan gitu. Jangan sampai celaka. Ada orang lewat di kebun itu, di situ ada sumur, kita ingatkan dong, Pak, jangan di situ, ada sumur, barangkali jatuh kan, manusiawi kan. Nah, tetapi kalau yang kita tegurnya tersinggung gimana? Ya karena kasusnya sangat privasi sekali, masalah pertengkaran rumah tangga, kita ikut campur, ya tersinggung. Ada urusan apa nih? Urusan kami, enggak kan? Oh gitu. Ya iya, jadi yang salah Anda nggak tahu diri, sok jagoan. Itu bersalah, ya kan? Nah ini banyak tingkah laku seperti itu yang menjadi fenomena sehari-hari. Bukan wilayahnya diintervensi, sepertinya punya ada mandat dari Tuhan lah gitu. Merasa dapat mandat dari Tuhan untuk menegur Anda. Oh, gitu. Ima punten mah faedahnya. Kira-kira begitulah kira-kira. Selanjutnya, lau sabu ila tariqil qawim, keandekan mereka itu bisa mengikuti jalan yang lurus. Wa dzalika ma bayani haqiqati tabiatihim, tapi demikian pula ayat ini juga menjelaskan hakikat watak mereka. Annaha kada kanat wa hakada taqul, memang wataknya dari dulu juga ya begitu, ya sampai sekarang juga ya sami awan gitu. Memang dasarnya dasar watak itu ya meleot, ya tepatnya meleot. Memang watak dasar itu, dan satu orang dan yang lain itu punya watak yang berbeda-beda. Watak lain, kalau batuk ada obatnya, kalau watak gitu. Oke, kalau batuk ada obatnya enggak? Kalau watak
Iya, nggak bisa watak. Jadi ya ketika ada seorang perempuan sama suami ngelawan aja, katanya itu gara-gara kamu memberikan kebebasan perempuan usaha, perempuan kalau lebih kaya suaminya ngelawan. Itu watak pribadi, memang dasarnya tukang ngelawan, miskin juga ngelawan kok. Iya, jangan menyalahkan dia bisa usaha. Kalau wataknya baik, Siti Khadijah biar kaya juga ngelawan enggak kok. Di sekitar kita juga sama, banyak perempuan lebih kaya dari suaminya tapi nggak ngelawan kok, tetap hormat. Iya kan? Istrinya miskinnya bukan main, tidak berpendidikan bisa, ya kan gitu, ngelawan terus. Yang otak-otak ngelawan. Jangan menyalahkan itu, jangan bermain, jangan berkamuflase kepada perempuan hanya untuk membatasi kebebasan perempuan. Ya, sama sekali perempuan mandiri, perempuan yang bisa berusaha, sama sekali tidak mengurangi martabat perempuan itu dan tidak akan mengurangi pengabdiannya dalam membangun rumah tangga. Percayalah, dicatat mungkin. satu catatan ini gitu. Ini merupakan satu poin yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, banyak istrinya jadi menteri, suaminya tetap dihormati. Istrinya jadi duta besar, suaminya tetap, ya, seperti Pak Ramadan KH itu kan, sastrawan kita itu, istrinya kan duta besar di Swedia, ya tetap hormat, jangan salah. Dirinya sebagai sastrawan, yang anaknya siapa? Gilang Ramadan ya, itu kan anaknya. Gitu. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wandurna lakana khairan lahum. Kalau saja ucapan mereka seperti ini, sami'na wa ata'na wasma' wandurna, tentu akan lebih baik bagi mereka. Wa aqwam, tentu akan lebih benar. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, tetapi ya sudah, karena demikian ya akhirnya mereka mendapat kutukan dari Tuhan karena kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, sehingga ini terbukti firman Tuhan ini bahwa orang-orang Yahudi itu yang masuk agama Islam sedikit sekali. Ada, tapi jumlahnya sangat sedikit, jumlah yang tidak bisa dibanggakan lah. Ayah hiji dua tilu mah ayah. Cuma kan bandingannya berapa persennya kan gitu, setik pisan gitu maksudnya. Itu ya artinya dari jumlah sekian juta yang Islam sekian kan berarti dikit banget sih. Fahum la yuwajihuna al-haqqa bihadhihi saraha wa hadhihi nasa'a wa hadhihi istiqamah. Karena orang Yahudi itu tidak mau menghadapi kebenaran ini bihadhihi saraha, dengan kejujuran, wa hadhihi nasa'a dengan kecemerlangan, wa hadhihi istiqamah dengan konsistensi. Yang ngomongnya muter-muter, banyak pura-puranya, kan gitu maksudnya mah. Wala annahum wajahu hakadha bil alfaz as-sarihah, kalau saja mereka itu merespon undangan Nabi dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang tegas, allati la iltiwa fiha, yang tidak muter-muter ngomongnya, ya, sami'na wa ata'na wasma' wandurna, demikian. Lakana hadza khairan lahum, tentu ini akan menjadi kebaikan bagi mereka. Wa aqwam, dan lebih lurus, li tabiatihim wa anfusihim wa halihim, baik untuk watak mereka, untuk diri mereka, maupun untuk kondisi mereka. Lakin waqi'al amr, tetapi realitanya annahum bisa babi kufrihim, karena kekafiran mereka,
matruduna, mereka orang-orang yang terusir min hidayatillah, dari hidayah Allah, dijauhkan dari hidayah Allah. Fala yu'minuna minhum illal qalila, yang beriman di antara mereka itu hanya sedikit sekali, hanya 1-2. Ya sampai sekarang juga banyak orang Yahudi yang masuk Islam, bukan banyak, masih ada 1-2 ada. Gitu. Kadang-kadang para akademisi, kadang-kadang peneliti, kan gitu, masuk Islam ada. Wasidqu qaulillahi, dan kebenaran firman Tuhan, lam yadkhul fil Islam fi tarikhil tawil, dalam sejarah yang panjang itu tidak ada orang Yahudi yang masuk Islam illal qalila minal yahud, tapi sedikit sekali yang masuk yang masuk Islam, illal qalil. Sejarah panjang, sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad, ya alot gitu. Orang Cina yang begitu jauh saja itu umat Islamnya ada 80 juta loh di Cina tuh, di penghujung dunia kan. Iya. Di Afrika, di tengah Afrika, Senegal kan gitu. Orang Yahudi di depan hidung kan gitu sekarang. Ya itulah kata bahasa Jawa namanya wangkot. Ya gitu ke. Wangkot itu apa? Ya ngel, kaku dengklek. Iya, wangkot tuh gimana ya, keras hati lah gitulah gitu. Faman qasamallahu lahum al-khaira mimman qasamallahu lahumul khaira, dari sedikit sekali mereka yang mendapat bagian rezeki kebaikan dari Allah, yang dapat ketentuan mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa arada lahum al-huda, diharapkan mereka mendapatkan hidayah. Bistihadihim lil khair wa sa'yihim lil huda, dengan upaya mereka untuk mencari kebaikan dan upaya mereka untuk mencari hidayah. Amma qutlatul yahud, tetapi kelompok Yahudi, faqad dallat diwala 14 qarnan, ternyata masih tetap juga sepanjang sejarah 1400 tahun yang lalu, 14 abad lamanya, ya masih tetap seperti itu saja ya. Harban alal Islam wal muslimin, terus tidak pernah berhenti memerangi Islam dan memerangi Islam dan umat Islam. Mundu an jawarahumul Islam fil Madinah, sejak mereka tinggal berdampingan dengan umat Islam di Madinah, ila lahdatil hadirati, sampai detik terakhir ini, sampai sekarang ini, seperti itu juga. Wa kaidum lil Islam kana huwal kaidul wasib, tipu daya mereka terhadap mereka itu tipu daya yang keras, alladzi la yanqati'u, yang tidak pernah putus, al-ani, yang kencang, alladzi la yaqufu, yang tidak pernah berhenti, al-munawwaul ashkal, bentuknya bermacam-macam, wal alwan, warnanya juga beraneka warna, wal funun, juga caranya, modusnya juga berbeda-beda. Mundu dzalikal hin, dari sejak saat itu, wa ma min kaidin kadahu ahadun lil Islam fi tarikhihi kullihi, jadi tidak ada tipu daya apapun yang dilakukan seseorang dalam agama Islam, semuanya itu bima fi dzalika kaidu salibiyah, termasuk tipu daya salibiyah,
al-alamiyah yang sifat internasional, wal istimar dan penjajahan, bisyatta askali dengan segala bentuknya, illa kana min waraihi al-yahud, selalu di belakangnya ada Yahudi. Siapapun yang melakukan serangan ini kata dia, benar enggak ya nggak tahu lah ya tapi kata dia selalu di belakangnya orang Yahudi. Jadi orang komunisme yang Islam juga Yahudinya hadir di situ kan gitu. Imperialisme ya Yahudi hadir. Ya memang mereka strategis ya, megang penting. Sampai sekarang juga perusahaan-perusahaan besar dunia di tangan mereka semuanya. Termasuk mass media. Ya kan? Medsos, semua pegang mereka semuanya. Ya itulah. Kenapa mereka hebat? Ya dibikin hebat oleh Allah kok. Mau ngelawan yang bikin Allah aja. Iya, jadi ya yang bikin lebih hebat, wa fadalnakum alal alamin, kami berikan kamu kelebihan cerdas di atas bangsa lain ya. Kenapa demikian? Ya karena mereka bangsa tertindas, mereka itu minoritas, kelompok kecil di masyarakat. Dibandingkan Cina yang bermiliar-miliar, ya India yang ratusan juta, Yahudi kan dikit. Nah, supaya jangan dilumatkan oleh kamu, oleh Allah dikasih otak yang cerdas. Allah tuh adil. Orang Cina di sini dengan sini ya bukan negerinya, dia numpang hidup, ya kan, tidak punya kekuatan sosial. Supaya jangan kamu telan, orang Cina dikasih harta yang sebanyak-banyaknya. Terima enggak? Terima enggak? Iya. Nah, orang Islam juga sama ya, goblok iya, bunuh membunuh ya iya, sekar bedewek iya, melarat juga iya. Supaya bisa bertahan hidup, oleh Allah dikasih petrodolar. Bayangkan dari Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Syria, iya kan, sampai Irak, apa namanya, Iran. Kok kenapa hanya di negara Islam aja? Begitu ke Myanmar nggak ada, ke Malaysia ada lagi, Singapura nggak ada, Indonesia ada lagi, ke Filipina nggak ada lagi. Apa kebetulan apa memang sengaja tuh? Apa intervensi? Jadi memang semua dibela, semua sama-sama makhluknya. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya udah kamu jadi Tuhan lah kalau begitu mah. Susah banget sih. Ya saya juga sama ya. Yang nakal santri saya tak sayang, yang nurut santri saya tak sayang, yang pinter santri saya juga tak sayang, yang goblok santri saya juga, yang cantik saya juga, yang tidak cantik saya juga, semua tak sayang semua. Allah juga sama, apalagi Allah sebagai pencipta, dia yang bikin kok, masa nggak boleh menyayanginya? Yang kejam kan kamu, Allah mah nggak kejam kok. Percaya nggak? Iya. Kalau kamu jadi Tuhan, saya kira dipecel semua manusianya. Ya udahlah, Allah dibela. Ada dalilnya enggak? Ini zaman sekarang kan lagi banyak tutup dalil, makanya. Mana dalilnya? Ada. Ayo tulis nih dalilnya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fi ismillah katsiran. Tulis. Sadaqallahul azim. Kalau bukan karena dibela oleh Allah satu dengan yang lainnya, semuanya dibela, maka pasti sinagog, gereja, masjid, kelenteng sepi semuanya itu. Kalau begitu habis, hancur semuanya. Jadi itu Allah mencipta kamu berbeda-beda itu tujuannya untuk berpacu, untuk berlomba berbuat kebaikan, bukan untuk bertengkar. Makanya fastabiqul khairat, catat yang baik. Ya suka terima silakan, nggak ada. Allah membuat berbeda-beda ini untuk musabaqah fil khairat,
untuk berlomba. Pak Edi bagi Indomie, saya bagi beras. Nah, ya, Pak Edi bagi beasiswa, saya bagi kartu kesehatan. Nah, gitu kan gitu. Ya dong. Nantinya kan makmur semuanya, bukan saling jegal menjegal, gimana lagi. Nah, jadi ya tetap kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tetap dalam persaingan kita tetap menjaga persatuan dan kita menghindari adanya perpecahan. Itu kan enggak seperti itu. Enggak mungkin dong Allah menyuruh kita saling bunuh-membunuh nih. Ya. Itu saya menurut pikiran saya. Yang tidak setuju silakan, saya tidak menyalahkan, tetapi kalau saya disalahkan mangga, dan saya tidak akan membantah, ya udah, ya gitu aja. Yang penting ini, yang penting saya tidak menyalahkan siapapun, ya, tidak menyalahkan siapapun, amit-amit ya. Saya juga tidak suka disalahkan, maka saya juga nggak boleh dong menyalahkan orang lain, itu aja. Apalagi baru sama-sama dugaan-dugaan. Dugaan mah belum tentu benernya kok. Itulah, jadi selalu aukana lil yahudi fihi nasib illa kana min wara'ihi al yahud. Selalu di belakangnya ada Yahudi, yang nongkrong itu ada. Aukana lil yahud fihi nasib, ya, gerakan apapun yang mengusir Islam itu selalu Yahudi ambil bagian. Itu katanya, ini katanya, bukan saya, ini kata Said Qutb ini. Said Qutb itu tokoh Ikhwanul Muslimin ya. Bayangkan, dari mana Anda menuduh saya benci Ikhwanul Muslimin? Yuk kita punya sebat saja. Iya kan? Ya artinya tidak usah bermusuh. Ini kan ada apa namanya, tafsirnya, ini kan tafsir politik, ya kan gitu. Kalau tafsir fikih, tafsir itu kan udah biasa. Ini kan kita baca kita tafsir kira-kira bahwa minimal harus tahu sudut pandang orang